Oke, selamat malam ya. Malam ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan ke-11 ya. Jadi kita akan melanjutkan presentasi. Jadi presentasi masih ada, kemarin tuh baru 2 orang kalau saya nggak salah ya. Baru 2 orang, Iya, berarti Pak. kita masih ada 6 orang lagi. Jadi kita akan langsung saja, nanti absensi mungkin di akhir saja ya. Sekaligus nanti yang presentasi, yang tanya, yang menjawab, nanti akan langsung secara otomatis saya anggap hadir. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, semoga perkuliahan kita berjalan dengan lancar, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, silakan yang sudah siap, langsung dicoba saja share screen-nya. Yang lebih Ya, dulu Pak. share Boleh, screen, Pak. dia yang langsung mulai, silakan. Apa sudah terlihat, Pak? Masih loading, oke sudah. Oke. Di full screen dulu, Bu. Oke, bentar. Sudah full screen, Pak? Oke, sudah. Oke, langsung atau gimana? Nunggu teman dulu atau gimana, Pak? Langsung dimulai saja. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin sama teman-teman dan Pak Watri untuk share hasil review artikel terkait dengan life skills assessment. Saya terlebih dahulu mohon maaf karena kalau secara absen itu topiknya saya itu kalau nggak salah pengolahan limbah, Pak. Jadi tapi karena ketika lihat persepsinya ini pengolahan limbahnya padat, gas cair, gas, akhirnya saya pilih pengolahan limbah padat. Ternyata baru sadar kalau di bawahnya pengolahan sampah. Cuman karena sadarnya baru belakangan karena sudah diupload, jadi saya mohon izin untuk tetap membahas artikel yang saya bahas ini, saya temukan ini. Baiklah, saya akan coba mengupas tentang life cycle assessment LCI pada pengolahan sampah atau limbah padat secara termal untuk studi kasus TPA Benowo Kota Surabaya. Artikel ini oleh Tamara Aulia Rahim, itu mahasiswa Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil Perencanaan di Institut Teknologi 10 November. Nah, adapun sistematika LCA pada pengolahan sampah secara termal ini, itu studi kasus di TPA Benowo ini sama seperti sistemika yang telah kita pelajari, ada mengupas latar belakang, yang kedua ada mengkaji analisa aspek lingkungan dengan metode LCA, itu dengan menetapkan tujuan dan batasan, inventarisasi siklus hidup, perkiraan dampak dari siklus hidup, interpretasi data, dan rekomendasi. Pada artikel ini sebenarnya itu dibahas ada aspek teknik dan aspek secara lingkungan. Hanya saja yang dibahas dengan metode LCA itu hanyalah aspek lingkungan saja. Yang aspek teknis seperti pengolahan termal melalui insinerasi atau gasifikasi, pirolisis itu hanya dikaji penulis dengan sistem perhitungan-perhitungan saja. Itu hanya perhitungan berapa timbulan sampah yang masuk, berapa komposisi sampah yang masuk di TPA, dan nilai-nilai komponen atau karakteristik sampah. Jadi pada materi kali ini yang saya bahas itu hanya analisa aspek lingkungan yang benar-benar menggunakan metode LCA saja. Latar belakang, ada pula latar belakang dari metode LCA pada yang diangkat penulis, itu luas lahan di TPA Benowo Surabaya itu mencapai 37,4 hektar area. Menurut Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada tahun 2016, saat itu jumlah timbulan sampah mencapai 1,4 ton. Dengan luas lahan TPA sebesar itu, jika proses TPA hanya penimbunan sampah, maka TPA akan cepat penuh. Sehingga teknologi pengolahan sampah dengan persentase reduksi yang besar perlu direncanakan. Saat ini TPA Benowo hanya menerapkan sistem kontrol landfill.
Untuk itu diperlukan teknologi alternatif yang dapat mengurangi kebutuhan lahan sekaligus memperoleh energi yang terkandung dalam sampah seperti pengolahan termal. Sekilas flashback teori yang dibahas oleh penulis pada artikelnya, itu pengolahan termal merupakan konversi limbah gas menjadi gas, cair atau padat terkonversi dengan adanya energi panas yang dilepaskan. Tujuan pengolahan limbah padat secara termal itu pertama untuk mereduksi senyawa organik total, menghancurkan kontaminan organik, mendapatkan konsentrat dari kontaminan organik, mengurangi massa dan volume limbah padat, memperoleh kembali kandungan energi dari limbah padat. Dan ini beberapa contoh metode pengolahan termal yang dibahas oleh penulis. Yaitu ada metode insinerasi yang seperti kita tahu adalah insinerasi merupakan pembakaran material berbasis karbon di sebuah lingkungan besar pada pembakaran di atas 850 derajat Celcius. Dan ada juga gasifikasi, yaitu merupakan konversi limbah padat melalui reaksi pembentukan gas. Yang proses ini didefinisikan sebagai oksidasi parsial limbah padat karena adanya jumlah oksidan yang lebih rendah daripada jumlah yang diperlukan secara stoikiometri. Sampai itu juga ada proses pirolisis, yaitu pengolahan limbah secara termal yang tujuannya untuk memaksimalkan dekomposisi termal limbah padat menjadi gas. Dan proses terkondensasi yang suhunya membutuhkan untuk pirolisis ini adalah 500 sampai 800 derajat Celcius. Nah, setelah ada latar belakang, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu analisa aspek lingkungan. Dengan metode LCA itu penetapan tujuan dan batasan. Tujuan analisa LCA kali ini adalah untuk memberikan alternatif pengolahan termal limbah padat terbaik dinilai dari aspek lingkungan. Batasan penggunaan LCA yaitu adalah unit fungsi yang digunakan dalam LCI seperti timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan. Nah, ini gambaran dari penetapan tujuan batasan LCA. Ada sampah dari TPST, fasilitas umum, dan sampah perkotaan masuk ke TPA, lalu dilakukan pengolahan termal, lalu diuji perbandingan batasan kajian itu secara insinerasi, gasifikasi, dan pirolisis. Nah, hasil dari emisinya ini akan dikaji secara LCA terhadap dampak lingkungan. Nah, ini secara lebih spesifik batasan analisis nantinya dengan metode LCA yang diangkat oleh penulis tersebut, sampah-sampah rumah tangga sejenis sampah rumah tangga atau sampah perkantoran itu melalui proses pengumpulan, pengangkutan, dan pretreatment bila perlu. Pretreatment contohnya ada jikalau dilakukan penggilingan atau composting. Nah, sampah yang setelah dilakukan pengangkutan dan masuk ke TPA tersebut nanti dikaji, dihitung berapa timbulan yang dihasilkan, serta energi listrik yang telah dihitung sebelumnya oleh penulis, baik itu secara insinerasi, gasifikasi, dan pirolisis. Nah, hasilnya nanti residu padatannya maupun gasnya itu akan dikaji dan dianalisis dengan metode LCA. Nah, setelah penetapan tujuan dan batasan dari LCA, selanjutnya dilakukan inventarisasi siklus hidup. Data yang diinventarisasikan adalah bahan baku yang dihitung berdasarkan timbulan dan komposisi serta emisi yang dihasilkan. Inventarisasi siklus hidup diawali dengan penentuan fungsional unit, yaitu dengan penulis menetapkan 1 ton per hari. Dapat 9 sistem pengolahan termal yang akan dinilai dampaknya oleh peneliti, yaitu secara insinerasi, gasifikasi, dan pirolisis yang masing-masing itu terbagi lagi atas 3 kategori input, yaitu peneliti mencoba dengan sampah A, itu sampah tercampur dikode dengan sampah A, sampah organik dengan bio-waste dengan kode sampah P, dan sampah organik tanpa bio-waste yaitu sampah C. Sampah organik dengan bio-waste ini adalah maksudnya itu sampah organik yang tercampur dengan sampah-sampah basah. Sementara sampah-sampah organik tanpa bio-waste ini maksudnya di peneliti adalah sampah-sampah organik tanpa ada unsur sampah basah. Nah, tahap inventarisasi siklus hidup ini nanti akan menghasilkan beragam alir proses pengolahan sampah termal. Baik secara input pengolahan termal itu 3, sampah A, B, dan C.
Nah, ini data dari peneliti itu dan memasukkan data input. Jadi peneliti ini sebelumnya menghitung terlebih dahulu komposisi sampah, timbulan sampah, dan jenis sampah yang masuk ke TPS, sehingga diperoleh beberapa presentasi. Dari perhitungan presentasi tersebut, peneliti juga mengelompokkan di mana sampah tercampur, sampah organik dengan biowaste, dan sampah organik dengan non-biowaste. Data-data sampah inilah akan menjadi data input yang akan dianalisa dengan metode LCA oleh penulis atau peneliti. Berikutnya ada data output. Nah, data output inilah yang dijadikan peneliti dalam metode analisis dalam metode LCA, yaitu dengan mengukur hasil emisi dari pengolahan sampah dengan 3 proses tersebut, baik itu secara gasifikasi, insinerasi, maupun pirolisis. Contohnya senyawa nitrogen oksida. Peneliti telah mengukur berapa nitrogen oksida yang dihasilkan melalui proses gasifikasi baik pada sampah A, B, C. Begitu juga dengan secara integrasi, bahkan dengan secara pirolisis. Ada beberapa parameter yang dijadikan data output oleh peneliti untuk dianalisis. Berikut hasil perhitungan outputnya. Jadi tadi sebelumnya ada data input dan ada data output. Data input yang dijadikan peneliti adalah data timbulan sampah, dan data outputnya adalah hasil emisi yang dari hasil pengolahan secara termal, baik itu gasifikasi, insinerasi, dan pirolisis. Nah, ini mungkin mohon maaf kalau tidak jelas, tapi seperti sebelumnya bahwa hasil dari analisis itu nanti ada menghasilkan diagram alir, yang mana inti dari diagram alir ini ada membuat data energi yang dihasilkan, komposisi dan berat sampah yang akan diolah, lalu dilakukan pengolahan, maka outputnya adalah berapa listrik yang terpakai serta emisi-emisi yang dihasilkan. Itu dari 3 proses itu diperbandingkan dan dianalisa secara LCA, terutama menggunakan peneliti menggunakan SIMAPRO untuk mengkaji dampak lingkungan. Nah, setelah kita inventaris data hidup, kita masuk ke tahap perkiraan dampak dari siklus hidup. Tadi sudah dianalisa secara perhitungan dengan memasukkan input dan output, lalu diperkirakan dampaknya terhadap siklus hidup. Dampak lingkungan pengolahan termal sampah ini dianalisis melalui software SIMAPRO. Analisisnya terbagi 3 berdasarkan jenis pengolahan, itu insinerasi, gasifikasi, dan pirolisis. Serta jenis sampah yang masuk, itu sampah yang dijadikan data input tadi. Terdapat 5 parameter yang dihasilkan oleh metode Environmental Product Declaration yang terdapat pada SIMAPRO yang digunakan oleh peneliti. Nah, adapun parameter yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur dampak lingkungan itu dalam parameter global warming, itu secara CO dan juga CO2 yang merupakan emisi utama penyebab global warming. Dan juga parameter lainnya dijadikan untuk penilaian dampak lingkungan adalah ozone layer depletion atau penipisan lapisan ozon. Itu tahapan dari perkiraan dampak siklus hidup. Nah, ini hasil data analisa oleh peneliti menggunakan aplikasi SIMAPRO dengan memasukkan data input beserta hasil emisinya dari 3 pengolahan termal. Dari tabel di atas hasil pengolahan 3 metode tersebut, maka dampak global warming paling tinggi dikarenakan adalah kandungan karbon yang lebih tinggi pada sampah organik dan biowaste daripada biowaste. Sedangkan secara keseluruhan, metode termal yang paling sedikit menghasilkan dampak global warming adalah gasifikasi menggunakan sampah organik biowaste. Nah, akan lebih tampak pada kurva berikut ini. Nah, ini dari data peneliti menggunakan SIMAPRO. Dari data tersebut nampak hasil emisi paling sedikit, paling rendah penyebab global warming adalah pada proses gasifikasi dengan sampah B, yaitu organik dengan sampah biowaste, itu 22.800. Di samping parameter global warming, peneliti juga mengusap ozone depletion layer atau penipisan lapisan ozon.
Berikut hasil analisa dari peneliti lakukan. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa gasifikasi dengan sampah B menghasilkan dampak ozone layer depression yang kecil. Hasil analisis LCA menunjukkan bahwa gasifikasi dengan sampah B menghasilkan emisi paling sedikit dibandingkan dengan metode termal lainnya. Dari data ini, kita simpulkan bahwa ini adalah emisi yang paling sedikit dibandingkan metode termal lainnya. Peneliti juga menuangkannya dalam bentuk kurva bahwa memperjelas hasil bahwa gasifikasi adalah emisi yang paling sedikit memberikan dampak terhadap lingkungan, hasil emisi penyebab penipisan lapisan ozon. Nah, setelah tadi dilakukan analisis data, lanjut kita ke proses interpretasi data. Setelah diolah, lalu diinterpretasikan. Interpretasi bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi analisis dampak lingkungan dari pengolahan termal di TPA Benowo tersebut. Interpretasi dilakukan berdasarkan hasil analisis software SIMA Pro. Dari ketiga jenis pengolahan termal dapat disimpulkan bahwa gasifikasi merupakan metode terbaik dengan emisi paling kecil di segala parameter. Jenis sampah yang menghasilkan emisi paling kecil pun merupakan sampah organik dengan biowaste, karena terdapat beberapa komponen sampah yang harus disisihkan. Maka sebaiknya pada pengolahan termal sampah didukung oleh fasilitas penunjang seperti bulk conveyor untuk proses pemilahan sampah sebelum masuk ke metode pengolahan. Nah, ini adalah hasil dari dampak lingkungan gasifikasi sampah organik dengan biowaste, mana sebanyak 28 kg CO2 efek rumah kaca, 8,20 kg penyebab CFC penyebab penipisan lapisan ozon dengan C2 hempanya sebanyak 3,28 kg ekuivalen. Selain itu, emisi udara yang dihasilkan oleh proses gasifikasi lebih kecil daripada emisi dari proses insinerasi. Walaupun kebutuhan listrik reaktor gasifikasi lebih besar daripada insinerasi. Namun memang gasifikasi juga tidak memproduksi car atau minyak seperti pirolisis yang merupakan limbah yang memerlukan pengolahan selayaknya limbah B3. Nah, setelah lakukan interpretasi dasar, masuklah kita ke tahap akhir dari analisa LCA, yaitu pemberian rekomendasi. Peneliti memberikan rekomendasi tentang pengolahan mana yang paling sedikit menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Hasil dari LCA menunjukkan bahwa gasifikasi metode terbaik dengan emisi yang paling kecil. Selain itu, jenis sampah yang menghasilkan emisi paling kecil itu merupakan sampah organik dengan biowaste. Selain emisi udara yang dihasilkan proses gasifikasi lebih kecil, emisi insinerasi walaupun kebutuhan listrik reaktor gasifikasi memang lebih besar daripada insinerasi. Tapi di samping itu gasifikasi memang tidak menghasilkan atau memproduksi car atau minyak seperti pirolisis yang akan membutuhkan pengolahan lanjutannya dari seperti mana pengolahan limbah B3. Mungkin itu saja, sekian presentasi dari saya. Terlebih terkurang jika ada komentar masukan mungkin silakan. Oke, terima kasih untuk paparannya. Saya persilakan. Setidaknya satu orang bisa memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait apa yang disampaikan sebelumnya. Ya, silakan. Izin, Pak. Ya. Oke, silakan Arif. Mungkin bukan pertanyaan atau sekedar saran saja, Pak, untuk Karidin. Tadi di slide-nya ditampilkan jenis sampah A, B, dan C. Namun Karidin di awal sudah menjelaskan sampah A, B, C itu apa. Tapi di tabel selanjutnya mungkin kalau bisa dikasih note atau catatan sampah A, B, C itu apa. Jadi yang mendengarkan jadi ingat lagi tadi sampah A itu apa, sampah B apa, sampah C apa. Tadi di tabel-tabel selanjutnya mungkin catatannya itu kurang, jadi agak mereka-reka itu sampah A itu apa, B dan C itu apa.
Mungkin itu aja Pak. Makasih Pak dan Kak Lilin. Oke, Bang Arief, terima kasih sarannya, Bang Arief. Ya, memang tadi perlu dijelaskan kembali di tabelnya sampai A, B, C apa. Makasih Pak Arief masukannya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih ya untuk presentasinya Bu Eza dan Pak Arief tadi atas tanggapannya ya. Saya lanjutkan lagi, silakan siapa lagi yang ingin presentasi, langsung saja dicoba share screen-nya. Ayo silakan. Halo, siapa? Farina, Fernando, atau Novita? Izin connect dulu. Langsung dicoba share screen saja. Siapa yang lebih dulu masuk, itu yang mulai. Yang lebih dulu share screen nanti ya, yang lebih dulu mulai. Silakan saja. Kelihatan Pak? Suaranya double ya? Iya. Tapi yang ini lock out dulu Pak. Sudah Pak? Oke, di share screen dulu, di full screen dulu. Sudah Pak? Oke, silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, hari ini saya mau mencoba presentasi analisis dampak pencemaran lingkungan dengan metode LCA pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut atau disingkat SIER di Surabaya. Jurnal ini sendiri ditulis oleh Bapak Hanugrasin Mendio Yekti dan Bapak Muhammad Mirwan. Berasal dari Jurnas Enviros volume 1 nomor 2 yang diterbitkan oleh UPN Veteran Jawa Timur pada tahun 2021. Untuk latar belakangnya sendiri, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut atau disingkat SIER didirikan pada tanggal 28 Februari 1974. Merupakan salah satu perusahaan pengelola kawasan industri di kota Surabaya dan tertua di Indonesia. Luas kawasan industri ini sendiri sekitar 245 hektar yang menyediakan lahan bagi sekitar 267 perusahaan, terdiri dari 21 perusahaan modal asing dan 246 PMDN, dengan tenaga kerja yang terlibat sejumlah lebih kurang 50.000 pekerja. Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang sarana dan prasarana yang diwajibkan dalam memenuhi kebutuhan industri dan lingkungan pada kawasan industri, salah satunya pengolahan limbah terpadu. Namun PT SIER telah membangun pusat pengolahan air limbah dan mulai beroperasi pada tahun 1981. Pusat pengolahan air limbah ini dapat mengolah limbah hasil industri dari rumah tangga dan pabrik yang berada di kawasan industri PT SIER untuk dinetralisir sebelum disalurkan ke Sungai Tambak Oso. Melihat kuantitas pada kawasan industri yang menghasilkan debit rata-rata air limbah sebesar lebih kurang 5.000 meter kubik per hari yang berpotensi menimbulkan emisi, maka strategi alternatif untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan sangat diperlukan. Konsep produk ramah lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan agar meningkatkan kualitas hidup, memahami keberlanjutan produk, dan sepanjang siklus hidup dapat menggunakan sumber daya dengan efisien. Salah satu cara untuk menentukan tingkat keberlanjutan produk ini adalah Life Cycle Assessment atau LCA,
Life cycle assessment sendiri adalah metode untuk mengumpulkan data dengan detail, menilai dan mengevaluasi semua dampak lingkungan yang terkait dengan produk, proses, dan aktivitas. Salah satu metode untuk mengembangkan LCA adalah dengan mempelajari dampak lingkungan dari kegiatan dalam proses produksi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan oleh daur hidup dalam instalasi pengolahan air limbah dengan metode LCA untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi perbaikan dari dampak lingkungan yang dihasilkan oleh instalasi pengolahan air limbah kawasan industri PT Sier Surabaya yang lebih ramah lingkungan. Untuk metode penelitiannya sendiri, penelitian ini menganalisis dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan proses pengolahan limbah cair industri IPAL oleh PT Sier Surabaya menggunakan metode life cycle assessment. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah beban pengolahan limbah cair industri dan bahan bakar dalam pengoperasian instalasi bangunan pengolahan air limbah industri yang merupakan data sekunder yang didapatkan dari instalasi pengolahan air limbah PT Sier Surabaya. Berdasarkan ISO 14040 tahun 2006, pengolahan data dibantu dengan menggunakan software SIMAPRO versi 91011. Penelitian ini bersifat get to get, yaitu pada proses sumur pengumpul atau collection tank, bak pengendap pertama, primary settling tank, bak zat terapung atau floating tank, kolam oksidasi, oxidation ditch, bak pendistribusi, distribution box, bak pengendap kedua, secondary clarifier, dan bak effluent. Untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama pengolahan life cycle assessment dengan software SIMAPRO. Data penilaian dampak lingkungan diolah dengan menggunakan software SIMAPRO 91011. Diperlukan beberapa tahapan, yakni penentuan goal and scope, life cycle inventory, dan life cycle impact assessment, dan interpretation data. Lingkungan penelitian ini terbatas pada unit sumur pengumpul, bak pengendap pertama, bak zat terapung, kolam oksidasi, bak pendistribusi, bak pengendap kedua, bak effluent pada proses pengolahan air limbah industri. Pada tahapan life cycle inventory, dilakukan input data berupa konsentrasi beban pencemar dari tiap pengolahan dan debit tiap unit, serta jumlah energi yang dibutuhkan pada proses pengoperasian instalasi. Pada tahap life cycle impact assessment atau LCIE, yaitu tahapan penentuan dampak lingkungan dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu karakterisasi, normalisasi, pembobotan, dan skor tunggal. Hasil interpretasi data akan menunjukkan dampak proses pada perbaikan lebih lanjut. Penyebab dampak lingkungan proses pada IPAL-nya sendiri, ada 3 dampak lingkungan terbesar, yaitu respiratory inorganic, global warming, dan non-renewable energy. Identifikasi penyebab dampak lingkungan didapatkan pada tahap interpretasi. Nah, berikut dampak respiratory inorganic. Dampak respiratory inorganic sendiri disebabkan oleh unit distribution box, clarifier utara, clarifier selatan, oxidation ditch 1, 2, 3, dan 4. Berikut adalah network ratio yang menunjukkan unit kontributor terbesar dampak respiratory inorganic. Mengandalkan bahan bakar batu bara sehingga pembakaran menghasilkan polusi berupa emisi debu yang banyak. Terhirupnya zat organik pada pernafasan diklasifikasikan sebagai dampak lingkungan terhadap kesehatan manusia dan saluran pernafasan. Dampak respiratory inorganic ini dapat terjadi karena adanya zat emisi pencemaran yang berkontribusi terhadap respiratory inorganic, yaitu berupa amonia sebesar 3,67 kg PM2 per 5 ekuivalen, nitrogen monoksida 0,000 sekian kilogram PM2, nitrogen oksida 73,2 kg PM2, 5 ekuivalen. Di sebelah ada gambar contoh data yang ditampilkan oleh program SIMAPRO. Untuk dampak yang kedua yaitu dampak global warming. Dampak global warming disebabkan oleh unit distribution box, clarifier utara, clarifier selatan, oxidation ditch 1, 2, 3, dan 4. Berikut adalah network ratio yang menunjukkan unit kontributor terbesar dampak global warming. Dampak global warming ini dapat terjadi karena adanya emisi zat pencemaran yang berkontribusi menurut tabel karakterisasi kategori dampak global warming pada SIMAPRO 91011, yaitu berupa karbon dioksida,
atau zat fosil sebesar 245.000 kg per CO2 ekuivalen. Karbon dioksida yang berasal dari land transformation sebesar 470 kg CO2 ekuivalen. Dinitrogen monoksida 1420 kg CO2 ekuivalen. Metal 7170 kg CO2 ekuivalen. Sulfur hexafluoride 1700 kg CO2 ekuivalen. Penyebab utama global warming dikarenakan meningkatnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, yaitu CO2, CH4, dan NO2 selama proses pengolahan, dan CO2 dari penggunaan energi IPAL dianggap sebagai sumber emisi gas rumah kaca yang berpengaruh terhadap perubahan iklim. Hal tersebut dikarenakan pada proses pengolahan air limbah industri PT Shell Surabaya, unit pengolahan yang paling besar beban pencemar dan penggunaan energinya ada pada distribution box, clarifier utara, clarifier selatan, oxidation rate 1, 2, 3, dan 4. Yang ketiga, dampak non-renewable energy. Dampak terbesar ketiga yaitu non-renewable energy. Berikut network resu yang menunjukkan unit kontrol terbesar dan renewable energy. Penggunaan natural gas atau listrik pada tiap-tiap unit pengolahan yang melatar belakangi timbulnya dampak non-renewable energy adalah semakin berkurangnya ketersediaan gas, minyak, dan uranium yang terkandung dalam tanah. Sumber energi yang tidak terbarukan antara lain batu bara, gas, minyak bumi, uranium, dan gas alam, di mana pemanfaatannya lebih cepat dibandingkan dibentuk kembali secara natural oleh alam. Penyebab penggunaan energi listrik terbesar pada instalasi pengolahan air limbah sama dengan yang terjadi pada dua kategori dampak sebelumnya, yaitu pada distribution box, clarifier utara, clarifier selatan, oxidation rate 1, 2, 3, dan 4. Untuk rekomendasi program perbaikan berdasarkan hasil dari Life Cycle Impact Assessment, diketahui dampak terbesar dari proses pengolahan limbah IPAL PT Shell adalah respiratory inorganic, global warming, dan non-renewable energy. Sedangkan unit kontributor terbesar terletak pada unit distribution box, clarifier utara, clarifier selatan, oxidation rate 1, 2, 3, dan 4. Untuk usulan perbaikan yang diberikan agar IPAL PT Shell Surabaya lebih ramah lingkungan antara lain, yang pertama, perlu adanya pengolahan gas metan dengan cara digestasi anaerobik. Lumpur biologi pada IPAL industri umumnya berupa biomasa mikroba yang komponennya didominasi dengan bahan organik 50,6 sampai 52,1%. Lebih banyak mengandung protein 19,7% dibandingkan komponen selulosa 0,2% dan lemak yang hanya 0,6%. Selain itu terdapat kandungan kontaminan berupa logam berat seperti nikel, besi, kobalt yang jumlahnya jauh lebih rendah dari konsentrasi batas toksik dan penghambatan sehingga tidak mengganggu berlangsungnya proses digestasi anaerobik. Proses ini mampu meremoval kandungan CH4 50,4 sampai 64,1% dan CO2 18 sampai 30%. Hasil sampingan dari proses digestasi anaerobik berupa lumpur yang kandungan unsur hara dapat digunakan sebagai bahan kompos yang memenuhi standar. Dengan cara digestasi anaerobik ini diharapkan mampu membantu mengurangi dampak global warming dan respiratory inorganik pada instalasi pengolahan air limbah yang disebabkan oleh jumlah gas metan yang terbentuk akibat dari proses pengolahan. Untuk rekomendasi kedua, sebaiknya dilakukan pembuatan lahan terbuka hijau. Pembuatan lahan terbuka hijau atau penanaman tumbuh-tumbuhan di sekitar area instalasi pengolahan air limbah dapat mengurangi dampak global warming karena mampu menyerap CO2 dan CO akibat aktivitas proses pengolahan. Reduksi CO terbesar untuk jenis pohon atau tanaman gummy Elaecarpus paricus sebesar 81,53% atau 0,587 ppm. Jenis perdu yaitu Eriensis sebesar 88,61%. Jenis semak yaitu Philodendron sebesar 92,22%. Untuk yang ketiga yaitu pemantauan berkala dan pembaharuan pada unit instalasi. Pemantauan perangkat pada unit instalasi pengolahan harus dilakukan secara berkala. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui performa pada perangkat pendukung unit instalasi pengolahan sehingga dapat bekerja dengan maksimal dan menghindari kerusakan yang berakibat terhambatnya proses pengolahan. Selain itu juga harus dilakukan pembaruan perangkat yang sudah lama dengan yang baru yang akan memberikan penghematan penggunaan energi karena perangkat-perangkat baru biasanya lebih efektif
dan efisien dibandingkan perangkat lama dalam hal yang berkaitan dengan penekanan pada kategori dampak non-renewable energy yang berkaitan dengan penggunaan listrik. Di Indonesia sendiri, produksi listrik masih mengandalkan bahan bakar yang tidak terbarukan, yakni batu bara, di mana proses pembentukan oleh alam memerlukan durasi yang sangat panjang. Berikut adalah hasil yang diberikan oleh beberapa skenario perbaikan tadi, di mana pada skenario 1 dilakukan program perbaikan lingkungan dengan cara pengolahan gas metan dengan digestasi anaerobik. Dapat dilihat pada tabel dampak yang mengalami perubahan setelah dilakukan skenario 1 yaitu pada respiratory inorganic sebesar 20% dan global warming sebesar 23%. Untuk skenario 2, pada skenario 2 ini tadi dilakukan pembuatan lahan hijau di sekitar area IPAL dengan menanam tumbuhan. Oke, langsung dilanjutkan saja dulu ya. Ya, Pak. Untuk skenario 2 tadi dilakukan pembuatan area hijau di sekitar area IPAL, yaitu dengan menanam tumbuhan Eucalyptus grandis, Acacia mangium, dan meranti. Setelah dilakukan perhitungan dengan nilai penurunan konsentrasi gas CO2 pada jurnal, kemudian dibandingkan dengan terhadap perubahan dampak dari sebelum adanya program dengan sesudah adanya program lingkungan. Dari tabel dapat dilihat bahwa dampak global warming dengan penanaman 3 jenis tanaman yang berbeda dengan luas sebesar 1000 meter persegi, terjadi perubahan terbesar yaitu pada tanaman Eucalyptus grandis sebesar 80%, Acacia mangium sebesar 76%, dan meranti sebesar 47%. Untuk skenario 3, ini dilakukan pemantauan berkala dan pembaruan pada unit instalasi. Data yang diambil yaitu menggunakan energi yang diambil 3 tahun yang lalu pada saat dilakukan pembaruan unit-unit alat pada instalasi. Kemudian dirunning kembali dengan aplikasi SIMA Pro dan dibandingkan dengan data sebelum skenario yang dapat dilihat pada tabel 3. Dari tabel ini bisa kita lihat dampak yang mengalami perubahan dari skenario ini yaitu dari respiratory inorganic sebesar 28%, global warming dengan perubahan sebesar 30%, dan non-renewable energy sebesar 35%. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sudah ada belum ya mahasiswa masuk ya? Satu orang saja. Ada tanggapan atau pertanyaan, Bu? Silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Baru Tadi berdua ya, tanggapannya, Pak. Bu. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Apa yang boleh, Bang? Tanggapi, Kak. Tanggapi, Kak. Ya tadi kalau dari lihat dari ininya bagus. Cuma nanggapi aja, Bang. Soalnya kan rata-rata saya juga sama, tapi tadi juga bagus sih ada tampilan hasil output secara SIMA Pro ya, Bang ya. Berupa grafik-grafik dan ini. Iya, Kak. Di artikel atau jurnalnya ada langkah-langkah SIMA Pro itu, Bang. Kebetulan di artikel yang saya punya itu SIMA Pro-nya nggak dijelasin langkah-langkahnya. Kalau ada boleh share nanti di grup aja. Oh, kalau di artikelnya nggak ada, Kak. Cuma langsung data-data kayak gitu aja hasilnya tadi kan. Cuma langsung tabel sama grafik, terus langsung dikasih kesimpulan di bawahnya. Mungkin langkah-langkah penggunaannya belum ini karena mungkin menurut jurnal kan kita udah bisa semua gitu. Tapi ya mungkin nanti Pak Watri bisa mengajarkan kita semua, Kak. Pakai SIMA Pro. Iya, Kak. Coba-coba tapi juga nggak tahu cara-caranya. Iya, Oke, Kak. Bang. Kemarin lihat YouTube juga tapi belum paham, Kak. Iya, Bang, sama, Bang. Kita tanya Pak Watri aja. Makasih, Iya, Bang. Kak. Iya, Kak, sama-sama, Kak. Oke, sudah cukup berarti ya? Masih ada yang mau nanya, enggak?
Soalnya kita masih ada yang belum lagi ya. Kalau tidak ada lagi mungkin kita tutup dan kita lanjutkan ke presenter berikutnya ya. Silakan bisa di off-kan dulu share screen-nya. Oke, terima kasih. Kita bahas nanti di akhir saja mungkin ya. Siapa lagi yang mau presentasi? Halo, halo. Tadi yang sudah masuk Lato kalau nggak salah. Ambil Farina dulu. Oh iya, yang belum menambahkan jurnalnya jangan lupa ditambahkan juga ya di di Classroom. Di selain PPT tambahkan juga artikel atau jurnalnya. Apa sudah kelihatan ya Pak share screen-nya? Belum. Dibuka dulu filenya, baru nanti yang di share screen di filenya. Ini baru ke foldernya saja itu. Belum ya Pak? Masih belum ya Pak? Belum. Sudah Pak? Belum. Hmm. Udah di-share Pak atau sinyal mungkin ya Pak? Yang di share screen itu baru itunya, baru folder tadi, bukan PPT-nya. Share screen. Dibuka dulu, terus tentang share screen-nya pilih PPT-nya. Itu Itu Pak? sudah. Ya. Hmm. Ya, dari awal mulainya. Iya Pak. Sudah ya Pak? Oke, sudah. Silakan. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas saya tentang penilaian produk, yaitu jurnal yang saya dapatkan tentang implementasi penilaian daur hidup produk susu sapi segar studi kasus Koperasi Peternak MJM. Jurnal ini penulis yaitu Bunga Cahya Putri, Muhammad Yani, dan Sugiarto, mahasiswa program studi Teknik Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, tahun 2021. Kok hilang deh, Pak?
Eh, Yang pertama yaitu pendahuluan. Koperasi Mitra Jaya Mandiri atau MJM beranggotakan puluhan peternak skala kecil. Kegiatan koperasi para peternak dan transportasi susu memberikan dampak terhadap lingkungan. Pada kegiatan peternakan menghasilkan beberapa gas polutan berupa hidrogen sulfida, nitrogen, CO2, dan CH4. Gas tersebut dapat menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kesehatan manusia. Tujuan penelitian penulis ini adalah untuk mengidentifikasi sumber daya yang digunakan, energi, dan jumlah emisi yang dihasilkan dari produksi susu, menghitung dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, serta memberikan rekomendasi untuk alternatif perbaikan kepada para peternak dan koperasi. Metode yang digunakan adalah penilaian daur hidup produk atau LCE terhadap 3 kategori dampak, yakni pemanasan global, potensi eutrofifikasi, dan potensi asidifikasi. Penelitian dilakukan di Koperasi Serba Usaha, Mitra Jaya Mandiri, dan para peternak daerah Ranca Bali yang menjadi anggota KSU MJM. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil wawancara langsung serta observasi lapangan dengan peternak daerah Ranca Bali dan pekerja koperasi MJM. 5 kelompok peternak yang dianalisis yaitu kelompok Sinapel, Baru Tunggul, Cibodas 1, Cibodas 2, dan Cibodas 3. Rata-rata pemberian pakan dibedakan menjadi 3 kategori berdasarkan kuantitas pakan, yaitu pakan 1 banyak, pakan 2 sedang, dan pakan 3 sedikit. Pemberian pakan atau takaran rumput, konsentrat, dan bahan tambahan pakan, penggunaan air, penggunaan lahan dan penanaman rumput, dan kebutuhan transportasi, pengambilan merupakan data primer. Data sekunder berasal dari dokumen koperasi berupa data bahan baku, air, susu segar yang diproduksi, energi listrik, dan peralatan pada setiap tahapan proses, serta berasal dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Ruang lingkup dapat dilihat pada gambar 1 dari alur proses yang dikaji. Ruang lingkup meliputi 4 kelompok kegiatan, yaitu penyediaan pakan, kegiatan di peternakan, kegiatan di koperasi, dan transportasi. Hasil dan pembahasan kegiatan peternakan sapi perah Ranca Bali. Yang pertama, pembuatan pakan, yaitu rerumputan, konsentrat lainnya seperti ampas tahu, onggo, maupun dedak. Rata-rata peternak di Ranca Bali memberikan ampas tahu sebagai bahan pakan tambahan. Rumput diperoleh oleh peternak melalui penanaman rumput. Koperasi MJM memberikan fasilitas pengadaan konsentrat, tetapi tidak membuat konsentrat tersebut. Kegiatan penanaman rumput dilakukan di daerah kawasan perhutani dengan sistem menyewa tanah. Tahap awal dimulai dengan penanaman bibit rumput berupa stek batang dan pemberian pupuk dari kotoran sapi pada awal penanaman. Pemberian air secara alami melalui hujan. Setelah 2 bulan, peternak memanen rumput secara manual menggunakan sabit. Pemotongan dilakukan tidak sampai akar, karena nanti tumbuh menjadi rumput yang baru yang bisa dipanen kembali. Pemanenan rumput kedua, ketiga, dan seterusnya berselang 40 hari. Yang kedua yaitu pemeliharaan sapi perah, meliputi pemberian pakan, pemberian minum, pembersihan kandang, pembersihan ternak, dan pemeriksaan kesehatan. Pemberian pakan biasanya
Pemberian pakan biasanya 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, sore, atau malam. Pada pagi hari dan sore hari, sapi diberi makan rerumputan, konsentrat, maupun makanan tambahan seperti dedak, onggo, ampas tahu. Pada siang hari, peternak hanya memberi makan rerumputan. Pemberian air minum dilakukan 3 kali sehari dengan menggunakan ember maupun langsung dari selang. Biasanya pembersihan kandang dilakukan 3 kali sehari dengan menggunakan air atau menyemprotkan air langsung dari selang air. Pembersihan ternak dilakukan sebelum pemerahan dengan menggunakan air selang dan sabun. Yang ketiga itu pemerahan susu sapi. Dalam kegiatan ini peternak membersihkan daerah puting sapi dan sekitarnya. Selanjutnya dilakukan proses pemerahan secara manual menggunakan tangan. Terdapat ember sebagai tempat penampungan sementara di bawah puting sapi. Setelah selesai pemerahan, susu yang di ember dituang ke dalam bejana susu yang sudah dibersihkan sebelumnya dengan air sabun dan dikeringkan. Selama penuangan susu ke dalam bejana susu, dilakukan penyaringan menggunakan kain maupun saringan yang mempunyai pori-pori sebesar serat kain. Setelah proses pemerahan dan penyaringan susu, bagian puting sapi dibasuh dengan air hangat. Bejana yang berisi susu akan dibawa ke pos penampungan susu di masing-masing kelompok. Di pos penampungan, mobil pengangkut susu tiap pagi dan sore datang untuk menerima susu dari peternak dan mengambil sampel susu dari masing-masing peternak digabung menjadi satu sampel kelompok. Peternak membawa bejana susunya kembali dan mencucinya untuk dipakai selanjutnya. Transportasi susu dari peternak ke koperasi merupakan tahapan selanjutnya. Pengangkutan menggunakan mobil pick-up yang dimodifikasi dengan penambahan tangki susu kapasitas 2.000 liter. Pengangkutan susu dilakukan setiap pagi dan sore dari satu kelompok peternak ke kelompok peternak lainnya. Mobil pengangkut membawa susu dari peternak ke koperasi dan disimpan sementara di tangki pendinginan susu. Tangki pendinginan ini bertujuan untuk menjaga kualitas susu murni sebelum dilakukan pengangkutan susu ke IPS atau industri pengolah susu. Pengangkutan susu ke IPS dilakukan malam hari menggunakan truk tangki susu dengan kapasitas 5.000 liter. Koperasi MJM menyalurkan susu segar atau dingin ke 2 IPS yaitu KPSBU, Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara, Lembang, dan PT ISAM, Industri Susu Alam Murni. Selanjutnya itu analisis inventory. Pada tahap ini dilakukan analisis per unit proses. Alur kegiatan proses per unitnya dapat membantu untuk menganalisis input, output, serta emisi yang dikeluarkan. Pada tabel 1 menunjukkan jumlah peternak, jumlah sapi, dan produksi susu dalam setahun untuk masing-masing kategori yang digunakan dalam analisis LCA susu segar. Data input dan output proses peternakan dapat dilihat pada tabel 2. Selanjutnya analisis dampak. Setiap inventory yang terdapat dalam siklus dilakukan perincian polutan apa yang dikeluarkan ke lingkungan. Polutan tersebut dikelompokkan sesuai kategori dampaknya. Perhitungan dampak yang dilakukan umumnya merupakan nilai inventory dikali dengan faktor emisi dampak yang dikeluarkan. Faktor emisi dan polutan lain yang dihasilkan dari suatu proses maupun inventory terdapat dalam database SIMAPRO. Hasil perhitungan dampak dari tabel 4 menunjukkan bahwa setiap kegiatan siklus hidup produksi 1 kg susu segar menghasilkan emisi GRK, asidifikasi, maupun eutrofikasi. Setiap kegiatan yang mengeluarkan emisi diakumulasi sehingga didapatkan besaran emisi dalam satu siklus produksi susu segar. Emisi CH4 berasal dari fermentasi enterik dan kotoran sapi. Kotoran sapi di kandang mengeluarkan emisi CH4 yang besarannya bergantung pada suhu lingkungan dan luas permukaan yang terpapar kotoran. Emisi NH3 bergantung pada N amonia
pH, suhu, dan luas permukaan. Hal ini menyebabkan semakin besarnya emisi yang ke udara saat kotoran sapi tidak langsung dilakukan pengolahan. Penggunaan bahan bakar untuk transportasi, penggunaan listrik, dan penggunaan bahan bakar untuk transportasi, penggunaan listrik, dan penggunaan pupuk mengeluarkan gas CO2 secara tidak langsung. Kandungan nitrogen dalam kotoran sapi dengan adanya proses denitrifikasi akan mengeluarkan gas N2O. Sumber polutan penyebab asidifikasi yang mengeluarkan emisi SO2 berasal dari penggunaan bahan bakar dan penggunaan listrik. Emisi NH3 dihasilkan dari emisi limbah cair yang tercampur dengan kotoran sapi. Sumber polutan penyebab asidifikasi yang mengeluarkan emisi NOx berasal dari penggunaan bahan bakar dan penggunaan listrik. Bahan organik yang berasal dari kotoran sapi dapat menyebabkan kandungan amonia dan kadar nitrat dalam perairan melebihi batas kadar dalam perairan alami. Dampak eutrofikasi berasal dari senyawa fosfat dan COD yang tinggi di dalam badan air. Kotoran sapi yang sudah bercampur dengan air limbah maupun air alami dari aktivitas peternakan menjadi sumber emisi fosfat dan COD. Emisi GRK dan eutrofikasi produksi susu di koperasi MJM lebih besar dibanding produksi susu di Iran karena adanya perbedaan kegiatan di peternakan. Produksi susu di Iran termasuk kategori peternakan modern, sehingga kegiatan transportasi lebih sedikit. Selain itu, pada peternakan kecil di Ranca Bali belum terdapat pengolahan kotoran sapi, sehingga mengeluarkan emisi yang lebih besar. Analisis dampak dilakukan pengelompokan berdasarkan bagian-bagian dalam ruang lingkup. Dampak lingkungan dari bagian penyediaan pakan dapat dilihat pada tabel 5. Produksi ampas tahu memberikan dampak GRK, asidifikasi, dan eutrofikasi terbesar. Dampak emisi GRK, asidifikasi, dan eutrofikasi per kategori pakan dapat dilihat pada tabel 6. Dampak emisi GRK, asidifikasi, dan eutrofikasi terkecil yaitu pada kategori pakan 1. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh kuantitas pemberian pakan, produksi susu murni, dan kotoran yang dihasilkan. Kategori pakan 1 dapat dikatakan paling efisien karena dengan kuantitas pakan yang paling besar menghasilkan produksi susu murni yang paling besar dan mengeluarkan kotoran sapi yang sedikit. Dampak lingkungan dari bagian kegiatan di peternakan dapat dilihat pada tabel 7. Emisi dari kotoran sapi memberi dampak terbesar untuk ketiga kategori. Emisi kedua terbesar untuk ketiga kategori dampak yaitu penggunaan listrik. Dampak lingkungan dari bagian kegiatan di koperasi dapat dilihat pada tabel 8. Dampak terbesar di ketiga kategori dampak pada kegiatan di koperasi yaitu penggunaan listrik. Dampak lingkungan dari bagian transportasi dapat dilihat pada tabel 9. Dampak terbesar GRK terdapat di transportasi pengambilan rumput walaupun jaraknya lebih dekat. Transportasi pengambilan rumput perlu dilakukan bolak-balik karena menggunakan kendaraan motor yang kapasitasnya terbatas. Hal ini menyebabkan kebutuhan bahan bakar untuk transportasi semakin besar dan mengeluarkan gas CO2 lebih banyak. Transportasi susu dari KSU MJM ke KPSBU menghasilkan nilai dampak asidifikasi dan eutrofikasi paling besar. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kendaraan yang digunakan dan jenis bahan bakar. Transportasi susu ke IPS menggunakan truk dengan bahan bakar solar yang lebih banyak menghasilkan gas SO2 dan polutan PO4 yang 3 min yang lebih banyak dibandingkan motor maupun mobil pick-up dengan bahan bakar bensin. Interpretasi hasil. Gambar 2 menunjukkan kontribusi masing-masing bagian untuk setiap kategori dampak yang terdiri dari pakan, kegiatan peternakan, kegiatan koperasi, dan transportasi. Bagian pakan memberikan dampak lingkungan terbesar untuk kategori GRK dan asidifikasi.
Bagian proses di peternakan memberikan dampak terbesar untuk kategori dampak eutrofikasi. Dampak eutrofikasi yang besar disebabkan oleh kotoran sapi yang dihasilkan pada produksi susu, mempunyai efek penurunan kualitas perairan karena adanya proses eutrofikasi. Dampak GRK, asidifikasi, dan eutrofikasi pada produksi ampas tahu termasuk yang tertinggi karena adanya proses pemupukan saat penanaman kedelai. Dampak dari proses transportasi antar negara dan proses produksi pembuatan tahu, dampak GRK tertinggi dari satu siklus produk tofu yaitu pada unit transportasi bahan baku kedelai dari tempat kultivasi kedelai dari negara Amerika Serikat ke pabrik produksi tofu. Transportasi kedelai menggunakan kereta, kapal, dan truk yang membutuhkan bahan bakar lebih banyak. Hal ini menyebabkan tingginya dampak GRK. Perbaikan yang dapat dilakukan yaitu memilih bahan tambahan pakan yang lebih kecil dampaknya. Misalnya, mengganti ampas tahu dengan onggok. Onggok berasal dari singkong yang banyak dibudidayakan di Indonesia, sehingga dampak lingkungan dari kegiatan transportasi lebih kecil dibanding dampak penyediaan ampas tahu. Spot kegiatan di peternakan berasal dari manur. Manur yang terdiri dari feses dan urin dengan unsur N, P, dan K dihasilkan berbeda-beda oleh sapi perah tergantung kondisi fisiologi sapi. Manur yang dihasilkan dari peternakan kecil biasanya berbentuk padat dan langsung diaplikasi ke tanah menjadi pupuk maupun dibuang langsung ke aliran air menuju sungai. Emisi GRK dan NH3 dihasilkan selama pengaplikasian manur ke lahan sebagai pupuk kandang pada peternakan kecil. Pengaplikasian manur ke tanah setiap hari atau setiap minggu dapat menyebabkan limpasan dan pencucian saat hujan yang mengakibatkan potensi eutrofikasi dan hilangnya nutrisi tanah. Hasil polutan ini perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk mengurangi dampaknya ke lingkungan. Pengolahan manur dapat dilakukan dengan cara laguna, biogas, pupuk, dan kompos cacing. Pengolahan yang bernilai ekonomis dan memanfaatkan tingginya gas metan pada manur atau biogas. Biogas dapat menjadi alternatif energi dan sekaligus mengolah manur dengan baik. Kesimpulan, produksi susu segar dalam kajian LCA ini mulai dari penanaman rumput sebagai pakan ternak, transportasi pakan, kegiatan di peternakan, transportasi susu, kegiatan di koperasi dan distribusi susu segar ke IPS. Input yang digunakan yaitu air, rumput, konsentrat, pakan tambahan, dan sabun. Energi yang dibutuhkan untuk penerangan kandang dan menjalankan mesin yaitu listrik. Bensin dan solar menjadi bahan bakar yang digunakan untuk mendukung transportasi. Setiap kegiatan menghasilkan emisi ke udara dan air. Berdasarkan analisis siklus hidup cradle to gate, 1 kg susu segar, produk susu memberikan dampak lingkungan kategori GRK, asidifikasi, dan eutrofikasi sebesar 3,16 kg CO2 ekuivalen, 0,00639 kg SO2 ekuivalen, dan 0,0119 kg PO4 Dampak terbesar terdapat pada kegiatan pengadaan atau produksi ampas tahu, penggunaan listrik di KSU, MJN, dan manur. Alternatif penurunan dampak lingkungan dapat dilakukan antara lain bahan tambahan pakan, yaitu ampas tahu diganti dengan bahan pakan tambahan yang lebih ramah lingkungan atau onggok. Pengolahan manur dapat dilakukan untuk produksi biogas. Untuk saran dari penulis, yaitu koperasi dapat mengatur kembali penggunaan listrik dalam kegiatan di koperasi. Koperasi diharapkan membantu ketersediaan bahan pakan tambahan, pengganti ampas tahu. Para peternak bekerja sama dengan koperasi dan pemerintah menerapkan pengolahan manur menjadi biogas dimulai dari perkelompok peternak. Sekian presentasi dari saya. Silakan kalau ada tambahan atau masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya.
Siapa silakan untuk yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Ayo, kemana ini yang lain? Lato, Novita, kita kena limit 10 menit lagi. Lato, Novita, Prasetya, Wahyudi, ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih untuk presentasinya Bu Karina. Kita lanjutkan ke presenter berikutnya, bisa langsung dicoba share screen-nya. Ada yang mau? Silakan. Rita Pak mau. Ada lebih dari satu kayaknya ya, device-nya ya. Langsung coba saja share screen-nya. Oke, di full screen. Oke, silakan dimulai. Sudah kelihatan belum Pak ya? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai carbon footprint untuk malam hari ini. Yang pertama, untuk materi pembahasannya mengenai latar belakang, kemudian tujuan, lingkup LCE, dan terakhir pembahasan. Berikut adalah latar belakangnya. Untuk life cycle assessment merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan yang terjadi akibat berlangsungnya proses pembuatan suatu produk. Kelebihan dari LCE adalah sifatnya yang komprehensif sebab mampu menganalisis dampak lingkungan yang potensial terjadi pada proses-proses yang terkait dalam daur hidup suatu produk. Salah satu bentuk dampak lingkungan yang sering dianalisis dengan LCE adalah emisi gas rumah kaca, yang diyakini sebagai penyebab terjadinya pemanasan global. Penerapan LCE bermanfaat untuk mengidentifikasi sumber dan besarnya emisi gas rumah kaca dalam setiap tahapan dalam daur hidup suatu produk. Besarnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pada proses pembuatan suatu produk dikenal dengan istilah jejak karbon produk. Kemudian penerapan konsep LCE memberikan manfaat untuk perbaikan produk, perbaikan proses, dan perencanaan strategis. Besarnya emisi gas rumah kaca merupakan indikator bahwa proses produksi berlangsung secara tidak efisien. Penyediaan pangan merupakan salah satu efektivitas yang menyumbang emisi gas rumah kaca global secara signifikan. Emisi gas rumah kaca terjadi pada setiap tahapan daur hidup produk pangan, mulai dari penyediaan bahan baku, kemudian transportasi, sampai pengolahan, dan terakhir pemasaran. Salah satu produk pangan yang banyak ditemui di Indonesia adalah tahu. Hal ini disebabkan proses pembuatan tahu yang relatif sederhana, serta bahan baku yang mudah diperoleh, serta produk tahu yang bergizi dan dapat diperoleh dengan harga terjangkau. Berikut tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dampak lingkungan dari aktivitas produksi tahu yang diukur dari besarnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pada seluruh tahapan daur hidup tahu. Kemudian tujuan selanjutnya untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi potensi emisi gas rumah kaca pada seluruh tahapan daur hidup tahu. Berikut adalah lingkup LCE. Penerapan LCE produk tahu tidak hanya berfokus pada proses produksi saja, namun pada proses-proses terkait dengan aktivitas produksi tahu, misalnya penyediaan bahan baku, pemasaran, dan pengelolaan limbah. Nah, berikut adalah sistem daur hidup tahu dapat dilihat pada tabel berikut yang ada di sebelah kanan.
dapat dilihat batasan dari daur hidup tahu meliputi proses pembuatan tahu, kemudian transportasi, penyediaan listrik, dan pengolahan limbah. Pengolahan limbah cair ya. Untuk pembahasan, metode LCA yang digunakan adalah proses LCA menurut ISO 14040 yang terdiri dari 4 komponen, yaitu penentuan tujuan dan ruang lingkup, analisis inventory, penakaran dampak dan interpresentasi, kemudian perhitungan emisi gas rumah kaca, mengikuti metode dari IPCC. Unit fungsional yang dipakai adalah 1 kg tahu sebagai produk pangan hingga sampai ke pasar atau konsumen. Emisi gas rumah kaca pada studi ini dinyatakan dalam satuan kilogram ekuivalen karbon dioksida per tahun. Sedangkan jejak karbon dinyatakan dalam satuan kilogram ekuivalen karbon dioksida per kilogram tahu. Adapun tujuan dan cakupannya, tujuan dilakukannya LCA ini untuk menjadi tujuan dari penelitian mengetahui dampak produksi tahu terhadap emisi gas rumah kaca, serta tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi potensi gas rumah kaca. Batasan dari daur hidup tahu meliputi proses pembuatan tahu, transportasi, penyediaan listrik, dan pengolahan limbah. Kemudian kedelai yang digunakan sebagai bahan baku produksi tahu merupakan kedelai import. Disebabkan keterbatasan data, maka budidaya kedelai, penyimpanan, dan transportasi kedelai sampai ke pedagang lokal tidak termasuk daur hidup tahu. Transportasi meliputi transportasi bahan baku kedelai dari pedagang lokal, kemudian transportasi kayu bakar dari pasar ke pabrik tahu, transportasi tahu dari pabrik tahu ke pasar, dan transportasi ampas tahu atau produk samping dari pabrik tahu ke rumah peternakan yang membeli ampas untuk pangan ternak. Berikutnya, analisis inventory. Bahan-bahan masuk melalui sistem yaitu kedelai, di mana kayu bakar sebagai bahan bakar, proses perebusan, bahan bakar untuk transportasi dan penyediaan listrik, serta air untuk proses pembuatan tahu. Bahan yang keluar yaitu tahu, ampas tahu, dan juga limbah cair. Industri tahu yang menjadi objek penelitian ini memiliki kapasitas produksi rata-rata 150 kg kedelai per hari. Kebutuhan air mencapai 5.000 liter per hari. Kemudian kebutuhan kayu sendiri, kayu bakar untuk perebusan sekitar 3 meter kubik per hari. Produksi tahu diperkirakan mencapai sekitar 330 kg per hari. Kemudian untuk produksi ampas tahu mencapai 300 sampai 350 kg per hari. Sebagian besar input air dibuang dalam bentuk limbah cair yang langsung dibuang ke sungai. Kebutuhan energi terbesar digunakan untuk proses perebusan tahu dengan kontribusi hampir mencapai 99%. Besarnya energi untuk perebusan diduga disebabkan oleh rendahnya efisiensi tungku, sehingga energi yang hilang selama proses pembakaran cukup tinggi. Efisiensi pembakaran kayu hanya sekitar 16%, lebih rendah dibandingkan dengan efisiensi pembakaran LPG yang mencapai 60%. Kemudian berikut untuk penakaran dampak. Aktivitas pembakaran kayu untuk perebusan kedelai pada proses pembuatan tahu merupakan kontributor utama untuk emisi gas rumah kaca dengan kontribusi sebesar 98%. Kayu bakar merupakan jenis bahan bakar yang dikategorikan tinggi emisi dibandingkan dengan gas LPG maupun biogas. Secara fisik, pembakaran kayu menghasilkan asap dan jelaga yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pembakaran LPG dan juga biogas. Pengelolaan limbah cair diasumsikan tidak menghasilkan emisi karbon dioksida, namun hanya menghasilkan metana dan dinitrogen oksida. Limbah cair yang dihasilkan dari industri tahu di lokasi penelitian
tidak mengalami pengolahan lebih dahulu, namun langsung dibuang ke saluran menuju sungai. Pembuangan limbah cair langsung ke sungai juga memicu terjadinya emisi metana. Dekomposisi Silakan lanjutkan kembali ya. Oke, baik, Pak. Baik, akan saya lanjutkan untuk pembahasan mengenai penakaran dampak. Kayu bakar merupakan jenis bahan baku yang dikategorikan tinggi emisi dibandingkan dengan LPG maupun biogas. Secara fisik, pembakaran kayu menghasilkan asap dan jelaga yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pembakaran LPG dan juga biogas. Pengelolaan limbah cair diasumsikan tidak menghasilkan emisi karbon dioksida, namun hanya menghasilkan metana dan dinitrogen oksida. Limbah cair yang dihasilkan dari industri tahu di lokasi penelitian tidak mengalami pengelolaan lebih dahulu dan langsung dibuang ke saluran menuju sungai. Pembuangan limbah cair tahu langsung ke sungai juga memicu terjadinya emisi metana. Dekomposisi material organik pada kondisi basah atau cair cenderung bersifat anaerob yang menghasilkan gas metana. Kemudian masuk ke interpresentasi dan analisis perbaikan. Upaya untuk menjadikan proses pembuatan tahu lebih efisien dan ramah lingkungan lebih difokuskan pada efisiensi pada proses penyediaan energi dan juga perebusan. Hal ini disebabkan 98% emisi gas rumah kaca pada daur hidup tahu terjadi pada tahapan tersebut. Kayu bakar dipilih sebagai bahan bakar disebabkan karena harganya murah dan mudah diperoleh. Mengganti kayu bakar dengan LPG ukuran 12 kg akan menyebabkan peningkatan biaya produksi yang signifikan. Kebutuhan energi untuk perebusan sebesar 5.071 mg per hari. Apabila digunakan LPG 12 kg untuk menggantikan kayu bakar, maka kebutuhan LPG sebanyak 9 tabung dengan asumsi nilai kalor LPG sebesar 11.254,61 kilokalori per kilogram LPG. Alternatif perbaikan untuk efisiensi proses dapat dilakukan dengan menambahkan isolator sehingga panas yang hilang tidak terlalu besar. Alternatif yang lain adalah penggantian model tungku pembakaran langsung dengan ketel uap. Studi komparatif pada 2 industri tahu di Solo menunjukkan penggunaan ketel uap mampu mengurangi kebutuhan energi untuk perebusan. Walaupun nilainya tidak terlalu besar, namun penggantian model pengelolaan limbah cair juga dapat menurunkan nilai emisi gas rumah kaca. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian untuk pembuatan tahu. Hasil penelitian menunjukkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari daur hidup tahu yaitu sebesar 2024,871 kilogram ekuivalen karbon dioksida per tahun dengan nilai jejak karbon sebesar 1.849 kilogram ekuivalen karbon dioksida per kilogram tahu. Proses-proses yang terkait dengan daur hidup tahu pada studi ini meliputi proses transportasi, kemudian penyediaan listrik, proses pembuatan tahu, dan pengelolaan limbah cairnya. Alternatif untuk perbaikan proses yang bisa dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca antara lain yaitu pemasangan isolator untuk mengurangi hilangnya energi saat proses pemasangan ketel uap dan pemanfaatan teknologi biogas untuk mengelola limbah cair. Oke, mungkin itu saja untuk materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau masukan serta saran atau kritik boleh disampaikan. Oke, terima kasih untuk paparannya. Saya persilakan yang ingin memberikan tanggapan dan pertanyaan.
Masih ada 3 orang lagi ya yang belum ya. Iya, Pak. Tidak ada? Nah nih, Lato, Prasetyo, sama Wahyudi masih belum muncul dari tadi. Wahyudi lagi izin, Pak. Lagi ada pelatihan. Oh, masih belum selesai ya? Oke. Tidak ada tanggapan? Oke, kalau begitu kita tutup saja. Terima kasih Novita Landari untuk pemaparannya. Ya, Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan. Masih adakah yang mau presentasi? Sebenarnya sudah lewat waktu ya. Sudah masuk ke sesi ketiga. Jadi sebenarnya sudah off. Apakah masih ada? Kalau tidak ada, mungkin kita sudahi saja karena sudah cukup larut juga. Nah, ada ya? Saya tidak ada berarti. Oke, kalau tidak ada, sebentar. Mungkin terakhir saja dari saya. Ada? Oke. Oke, kalau begitu terakhir dari saya pembahasan sedikit ya terkait presentasi dari semuanya tadi. Secara umumnya satu hal yang ditemukan sama tadi ya terkait dengan materi presentasi itu teksnya masih ada beberapa yang teksnya masih terlalu panjang dituliskan yang sebenarnya sebagian besar teksnya itu masih bisa direduksi lagi, diambil poin-poin pentingnya saja, penjelasan secara lebih detailnya itu nanti disampaikan pada saat presentasi ya, agar lebih menarik tadi. Mungkin tadi sebagian yang terlalu banyak teksnya kita jadi terlalu terfokus membaca jadinya. Harusnya kan kita fokusnya ke kalau ada bagan, kalau ada gambar, dan pada saat penyampaian bagan atau gambar, tabel, tolong jangan digabungkan dengan teks kalau saran saya, agar terfokus. Jadi kalau ada tabel, kalau ada gambar, berikan tanda-tanda saja nanti kita dari gambar tadi atau dari tabel tadi, hal apa sih yang perlu, yang penting untuk dibahas atau yang ingin disampaikan. Jadi biar poin ini bisa tersampaikan dengan baik dia. Itu terkait dengan presentasinya yang saya rasa itu cukup penting sebagai latihan juga kan kita presentasi saat ini juga. Terkait dengan kontennya, saran saya yang pertama terkait dengan lingkup tadi ya. Lingkup tidak semuanya dijabarkan dalam bentuk secara skematisnya. Sistem batasannya yang digunakan seperti apa. Saya tidak tahu apakah memang di artikelnya tidak ada, tapi itu saya rasa sangat penting pelingkupan dari LCA seperti apa yang dijalankan oleh si penulis tadi ya. Kemudian berkaitan dengan hasil-hasil atau interpretasinya, kemudian terkait dengan analisis dampak sampai dengan interpretasi secara umumnya sudah sangat baik disampaikan, dan saya harap dengan beberapa presentasi yang sudah kita saksikan, kita mendapatkan gambaran lebih lengkap lagi terkait bagaimana analisis LCA, terutama menggunakan SIMAPRO ya. Sebagian besar menggunakan SIMAPRO, sebenarnya ada beberapa aplikasi lain yang bisa digunakan untuk LCA sendiri. Kemudian terkait dengan penggunaan aplikasi, sebelumnya saya sudah memberikan link untuk download aplikasinya dan menginstal. Saya harapkan sudah bisa dicobakan dulu. Minggu depan kita akan coba bahas terkait dengan aplikasinya atau perangkat lunak, secara teorinya penggunaan seperti apa. Dan kalau memungkinkan,
waktunya juga pas, saya nanti mungkin akan coba siapkan tutorialnya menggunakan recording saja mungkin nanti ya. Jadi setidaknya minggu depan itu materi terkait dengan perangkat lunak LCA, ada apa saja, contoh-contoh aplikasi yang bisa digunakan, dan bagaimana perkembangan dari sisi perangkat lunaknya, terkait dengan bagaimana menggunakan Sima Pro-nya mungkin nanti akan saya coba buatkan tutorialnya mungkin ya. Jika memungkinkan itu juga ya. Karena saya tidak tahu ini sempat atau enggak nanti pembuatan. Dan mungkin kalau sempat juga Sabtu nanti kita coba uji cobakan satu running Sima Pro-nya nanti ya. Kita coba share screen nanti. Mungkin itu saja ya dari saya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi, saya tutup saja pertemuan kita pada malam hari ini. Masih adakah? Oke, berarti Lato, Prasetyo sama Wahyudi tidak ada ya malam ini ya. Oke, kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih untuk partisipasi dan kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.